Selamat pagi Pak Malaysia dan teman-teman. Di sini kelompok 12 yang beranggotakan Mulyani, Malaysia dan Elvina akan mempresentasikan tentang audit atas peristiwa kemudian. Ada 4 tahapan dalam proses audit. Tahap ke-1 itu tahap pelaksanaan, yaitu merencanakan dan merancang pendaftaran audit. Tahap 2 tahap pengujian, yaitu melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Tahap 3 ada tahap melaksanakan prosedur analitis dan pengujian atas saldo. Tahap keempat, tahap penyelesaian, yaitu melaksanakan pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan, mengumpulkan bukti, mengevaluasi hasil, review atas peristiwa kemudian. Audit atas peristiwa kemudian ini masuk ke dalam tahap 4. Audit peristiwa kemudian adalah peristiwa yang muncul setelah tanggal neraca untuk menentukan apakah terdapat transaksi atau peristiwa yang muncul yang mungkin mempengaruhi penyajian dan pengungkapan wajar dari laporan periode saat ini. Peristiwa kemudian ini juga dianut dalam SA 560. Ada 3 tujuan. Tujuan pertama itu ada memperoleh bukti yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara laporan keuangan dan tanggal laporan auditor mewajibkan untuk melakukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Tujuan yang kedua, merespon secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut, kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Tujuan ketiga, untuk mengetahui apakah peristiwa tersebut berdampak secara material terhadap penyajian informasi laporan keuangan klien. Jenis-jenis peristiwa kemudian. Jenis pertama ini ada peristiwa kemudian yang membutuhkan adjustment terhadap laporan keuangan klien. Dalam jenis ini tuh memberikan penjelasan tambahan untuk menentukan saldo akun penilaian pada tanggal neraca bagi manajemen, serta kepada auditor dalam melakukan verifikasi saldo akun. Contohnya ini di sini saya menjelaskan ada 3 contoh. Contoh pertama ada kerugian akibat piutang tak bertagih yang disebabkan oleh adanya pelanggan yang mengalami kesulitan keuangan. Contoh yang kedua, penyelesaian tuntutan hukum yang jumlahnya berbeda dengan jumlah utang yang sudah dicatat dalam laporan akhir tahun. Contoh yang ketiga, adanya penjualan sesuai berharga dengan harga yang lebih kecil dari kos di buku klien. Pertimbangan kondisi-kondisi yang berkaitan dengan peristiwa kemudian yang diusulkan kepada klien untuk mengadjust informasi di laporan keuangan klien adalah sebagai berikut. Jika kondisi penyebab peristiwa kemudian ada sebelum atau pada tanggal neraca, maka auditor wajib mengusulkan adjustment informasi terkait kepada klien. Jika kondisi penyebab peristiwa kemudian itu tidak ada sebelum atau pada tanggal neraca, maka peristiwa kemudian tidak diperkenankan untuk digunakan mengadjust informasi dalam laporan keuangan. Jenis yang kedua ini ada peristiwa kemudian yang tidak berdampak langsung terhadap laporan keuangan klien, namun wajib dicantumkan penjelasannya. Peristiwa kemudian ini menyediakan bukti kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca dilaporkan, tapi sangat signifikan sehingga peristiwa ini membutuhkan penjelasan, walau tidak membutuhkan penyesuaian akun. Pada umumnya, peristiwa tersebut dapat diungkapkan secara memadai dengan menggunakan catatan kaki. Akan tetapi, kadang-kadang suatu peristiwa mungkin sedemikian signifikan, sehingga mewajibkan pengungkapan dalam laporan keuangan tambahan yang memasukkan dampak dari peristiwa, seperti jika peristiwa tersebut muncul pada tanggal neraca. Contohnya ini adanya penurunan harga pasar suatu harga klien sebagai investasi sementara, adanya penurunan nilai pasar sediaan akibat terjadinya pelarangan dari pemerintah dengan adanya penjualan produk, adanya pengelolaan saham maupun obligasi. Contoh yang keempat, terbakarnya suatu sediaan yang tidak diasuransikan yang mengakibatkan kerugian. Contoh yang kelima, perkara pengadilan yang penyebabnya diselesaikan setelah tanggal neraca. Jika auditor menentukan bahwa peristiwa kemudian tersebut memiliki dampak yang material terhadap pengendalian internal atas pelaporan keuangan, maka laporan auditor wajib memasukkan paragraf penjelasan, baik yang menggambarkan peristiwa tersebut maupun dampaknya, atau mengarahkan pembaca ke suatu pengungkapan dalam laporan manajemen mengenai internal.
mengenai pengendalian internal, mengenai peristiwa dan dampaknya. Contoh peristiwa yang tidak memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan tetapi membutuhkan pengungkapan meliputi pembelian atau penghapusan bisnis oleh entitas, penjualan obligasi atau penerbitan saham oleh entitas, kerugian fasilitas atau aktiva tetap entitas akibat bencana seperti kebakaran atau banjir, kerugian piutang yang diakibatkan oleh kondisi seperti penyebab utamanya itu kebangkrutan pelanggan yang terjadi setelah tanggal neraca. Selanjutnya ada contoh peristiwa yang membutuhkan penyesuaian dan pengungkapan. Contoh ke-1 itu ada pengakuan penjualan yang membutuhkan penyesuaian. Pada akhir Desember 2013, perusahaan melakukan penjualan kepada klien yang berada di luar negeri. Dikarenakan jarak tempuh yang jauh, barang tersebut diestimasikan sampai sekitar awal Januari. Dalam hal ini, perusahaan belum mengakui penjualan tersebut dalam buku besar, atau tidak adanya penjualan atau tidak adanya penjurnalan terhadap transaksi tersebut dikarenakan barang yang dijual belum sampai di gudang pembeli. Awal Januari 2014, barang tersebut baru tiba di gudang pembeli dan perusahaan baru bisa mengakuinya sebagai penjualan dan mencatat transaksi tersebut dalam jurnal. Di sini kita mengetahui adanya perbedaan nominal penjualan dan persediaan barang dagang antara laporan keuangan tanggal neraca dengan keadaan yang sebenarnya. Hal inilah yang menyebabkan dibutuhkan penyesuaian terhadap peristiwa tersebut agar nominal yang tercantum di dalam laporan keuangan sama dengan jumlah penjualan yang sebenarnya. Contoh jurnalnya ini persediaan pada penjualan. Contoh yang kedua, ada contoh debitur mengalami kredit atau peristiwa yang membutuhkan pengungkapan. Di akhir tahun 2013, perusahaan X memiliki piutang perusahaan Y senilai 100 juta. Pada Januari 2014, terdapat kabar bahwa debitur perusahaan Y tersebut mengalami kredit dan sudah diputuskan oleh pengadilan. Dari data kreditor yang wajib didahulukan dalam pembayaran utang perusahaan, perusahaan X tidak termasuk dalam daftar kreditor yang didahulukan, dikarenakan aset perusahaan Y yang sedikit. Hal inilah yang menyebabkan piutang yang dimiliki perusahaan X nilai 100 juta tidak dapat ditagih semuanya. Kejadian luar biasa seperti ini membutuhkan pengungkapan dikarenakan peristiwa tersebut tidak terdapat dalam laporan keuangan tanggal neraca. Contoh pengungkapannya itu bisa seperti ini. Pada tanggal 20 Januari 2014, perusahaannya dinyatakan valid oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dikarenakan tidak dapat memenuhi kewajiban perusahaan, sehingga semua aset perusahaan dijual untuk memenuhi kewajiban yang wajib dibayar. Akan tetapi, hasil dari penjualan tersebut tidak dapat menutupi sebagian besar kewajibannya, sehingga kewajiban perusahaan Y kepada perusahaan X tidak dapat dibayarkan. Penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Berikut adalah klasifikasi contoh peristiwa kemudian menurut akun yang terpengaruh penyajiannya. Yang pertama ada akun kas, dan bentuk peristiwa kemudian yang mempengaruhi akun tersebut adalah seperti adanya bank klien yang bangkrut, lalu keputusan pengadilan yang menyita data klien, dan adanya peristiwa seperti perampokan, pencurian, dan penggelapan kas yang jumlahnya melebihi ganti rugi yang diterima dari perusahaan asuransi. Akun yang kedua adalah piutang usaha. Bentuk peristiwa kemudiannya seperti adanya kegagalan penagihan piutang usaha kepada sebagian besar pelanggan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Akun yang terpengaruh ketiga adalah investasi dengan bentuk peristiwa kemudian seperti adanya penurunan drastis harga pasar surat berharga, adanya kesulitan keuangan yang dialami oleh perusahaan yang mengeluarkan surat berharga yang dimiliki oleh klien sebagai investasi. Lalu adanya kegagalan pembayaran bunga dan pokok pinjaman oleh perusahaan yang mengeluarkan obligasi, adanya penjualan surat berharga pada harga yang jauh di atas atau di bawah kosnya. Lalu, akun yang keempat adalah sediaan. Bentuk peristiwa kemudiannya yaitu adanya kerugian karena kebakaran atau bencana alam yang lain yang tidak diasuransikan. Adanya kenaikan atau penurunan drastis harga pasar sediaan, adanya perubahan metode penentuan harga sediaan, lalu yang terakhir adanya penggunaan sediaan yang bersifat luar biasa sebagai jaminan penarikan kredit. Akun selanjutnya adalah aktiva tetap.
Bentuk peristiwa kemudiannya seperti kerugian karena kebakaran atau bencana alam yang lain yang tidak diasuransikan, rencana perluasan usaha atau pengurangan dana, penilaian aktiva tetap, lalu adanya keusangan aktiva tetap karena perubahan yang mendadak pada permintaan atau produk yang dihasilkan. Akun selanjutnya adalah utang lancar. Bentuk peristiwa kemudiannya yaitu seperti komitmen pembelian yang bersifat luar biasa yang disertai dengan penurunan harga jual barang dagangan, adanya pembatalan kontrak pembelian, dan terdapat kegagalan dalam pembayaran utang wesel. Akun selanjutnya adalah utang jangka panjang. Bentuk peristiwa kemudiannya seperti kenaikan yang besar dalam utang jangka panjang, lalu kegagalan dalam membayar bunga dan pokok pinjaman. Akun selanjutnya itu modal saham. Bentuk peristiwa kemudiannya seperti kenaikan atau penurunan jumlah lembar saham yang beredar, adanya transaksi pembelian saham sebagai treasury stock yang bersifat luar biasa, reorganisasi struktur modal saham, pengubahan utang obligasi menjadi saham biasa, lalu ada perubahan bentuk badan usaha. Misalkan di sini dari badan usaha yang tadinya berbentuk persekutuan seperti CV atau firma menjadi perseroan terbatas atau sebaliknya. Selanjutnya adalah akun saldo laba. Bentuk peristiwa kemudiannya seperti pembagian dividen yang bersifat luar biasa yang mengganggu modal kerja, adanya penyisihan saldo laba yang bersifat luar biasa, dan adanya laba atau rugi yang jumlahnya material yang dikreditkan atau didebitkan langsung ke dalam saldo laba. Terakhir, unsur lain. Bentuk peristiwa kemudiannya itu perubahan pimpinan puncak, kebijakan manajemen, undang-undang, lalu ada tambahan pengenaan pajak atau penerimaan penggantian pajak yang bersifat luar biasa, dan terakhir adanya persyaratan yang ditetapkan oleh pasar modal. Bentuk prosedur pengujian audit itu ada dua. Yang pertama, prosedur yang biasanya diintegrasikan sebagai bagian dari verifikasi saldo akun akhir tahun. Kategori yang pertama ini, auditor akan memasukkan pengujian pisah batas dan penilaian yang dilakukan sebagai bagian dari pengujian atas rincian saldo. Contohnya di sini, auditor memeriksa transaksi penjualan dan akuisisi periode selanjutnya untuk menentukan apakah pisah batas sudah akurat. Bentuk yang kedua adalah prosedur yang dilaksanakan terutama untuk tujuan mengungkapkan peristiwa atau transaksi yang harus diakui sebagai peristiwa lanjutan. Kategori ini dilaksanakan secara khusus untuk memperoleh informasi yang akan dimasukkan ke dalam saldo akun tahun berjalan atau catatan kaki sebagai pengujian dari tujuan kelengkapan penyajian dan pengungkapan. Nah, hal ini mencakup apa saja? Yang pertama, ada pengujian pertanyaan kepada manajemen. Pengujian pertanyaan bervariasi dari klien ke klien, tetapi biasanya berkaitan dengan potensi kewajiban atau komitmen kontingen, perubahan signifikan dalam aktiva atau struktur modal perusahaan, status saat ini dari item yang tidak sepenuhnya diselesaikan pada tanggal neraca, dan penyesuaiannya tidak biasa yang dibuat setelah tanggal neraca. Pengajuan pertanyaan kepada manajemen harus dilakukan dengan personel klien. Nah, tujuannya tentu saja untuk mendapatkan jawaban yang berarti. Lalu yang kedua, berkorespondensi dengan pengacara. Auditor biasanya meminta pengacara untuk memberi tanggal dan mengirimkan surat pada tanggal penyelesaian pekerjaan lapangan yang diharapkan untuk memenuhi tanggung jawab auditor terhadap peristiwa kemudian. Yang ketiga, mereview laporan internal yang disiapkan pada tanggal neraca. Nah, dalam review, auditor seharusnya menekankan perubahan dalam bisnis dibandingkan dengan hasil untuk periode yang sama di tahun yang diaudit dan perubahan setelah akhir tahun. Yang keempat, mereview catatan yang disiapkan setelah tanggal neraca. Di sini auditor harus mereview jurnal dan buku besar untuk menentukan keberadaan dan sifat dari transaksi signifikan yang berhubungan dengan tahun berjalan. Lalu yang kelima, memeriksa risalah yang diterbitkan pada tanggal neraca. Auditor harus memeriksa risalah pertemuan pemegang saham dan direktur setelah tanggal neraca untuk peristiwa kemudian yang mempengaruhi laporan keuangan periode saat ini. Lalu yang keenam, memperoleh letter of representation.
Surat dari representasi ini ditulis oleh manajemen klien kepada auditor, lalu mengesahkan laporan yang dibuat manajemen mengenai persoalan yang berbeda sepanjang audit, termasuk diskusi mengenai peristiwa kemudian. Selanjutnya, penanggalan ganda. Terkadang, auditor menentukan bahwa peristiwa kemudian yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan terjadi setelah pekerjaan lapangan diselesaikan tetapi sebelum laporan audit diterbitkan. Nah, terdapat dua metode yang tersedia untuk pemberian tanggal laporan audit. Metode yang pertama adalah menggunakan tanggal ganda. Jadi di sini contohnya laporan audit, di dalam laporan audit ini digunakan kata-kata seperti 15 Februari 2006, kecuali untuk catatan 10 tertanggal 1 Maret 2006. Nah, untuk pilihan pertama ini, auditor hanya mengubah tanggal laporan audit ke tanggal yang baru. Lalu, metode yang kedua, menggunakan tanggal peristiwa kemudian. Tanggung jawab auditor untuk peristiwa yang terjadi setelah tanggal selesainya pekerjaan lapangan dibatasi pada peristiwa tertentu yang secara spesifik disebut dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, jika laporan audit diberi tanggal hanya 1 Maret 2006 misalkan, berarti tanggung jawab auditor diperluas sampai pada tanggal tersebut. Prosedur audit atas peristiwa kemudian. Pertama, pelajari notulen rapat pemegang saham, dewan komisaris, dan komisi-komisi yang dibentuk dalam periode setelah tanggal neraca. Nah, apa saja? Yang pertama, tujuan prosedur audit ini adalah untuk menentukan apakah dalam periode tersebut telah terjadi peristiwa yang akan mempunyai dampak terhadap penyajian laporan keuangan klien. Lalu yang kedua, kemungkinan setelah tanggal neraca Dewan Komisaris memutuskan pembelian kembali saham perusahaan yang beredar untuk dimiliki perusahaan sebagai treasury stock. Jika pembelian treasury stock ini material jumlahnya, maka auditor berkewajiban memberikan penjelasan di dalam laporan audit. Lalu yang ketiga, adanya kemungkinan lain, yaitu seperti keputusan rapat pemegang saham untuk mengadakan emisi saham. Informasi seperti ini harus dijelaskan di dalam laporan audit, mengingat emisi saham ini akan mempunyai pengaruh terhadap struktur modal perusahaan. Yang kedua, review laporan keuangan klien yang dibuat dalam jangka waktu antara tanggal neraca auditan sampai dengan tanggal penerbitan laporan audit. Laporan keuangan klien disajikan setelah tanggal neraca memberikan informasi kepada auditor mengenai perubahan-perubahan dalam setiap unsur yang disajikan dalam laporan tersebut. Nah, dengan membandingkan neraca auditan dengan neraca yang dibuat setiap akhir bulan dalam periode peristiwa kemudian, auditor akan dapat mengetahui perubahan-perubahan yang material jumlahnya, yang kemungkinan berdampak terhadap unsur yang disajikan oleh klien di dalam laporan keuangan atau yang memerlukan tambahan penjelasan di dalam laporan audit. Misalkan di sini, dari membandingkan neraca auditan oleh auditor dengan neraca intern, auditor akan dapat menemukan informasi terjadinya penurunan kos aktiva tetap dalam periode kemudian. Penyelidikan ini lebih intensif menunjukkan bahwa dalam periode kemudian telah terjadi kerugian karena kebakaran. Prosedur yang ketiga, adakan wawancara dengan pimpinan perusahaan klien mengenai peristiwa yang kemungkinan berdampak material terhadap penyajian laporan keuangan. Nah, dengan mewawancarai pimpinan perusahaan, auditor dapat mengumpulkan informasi mengenai perubahan pejabat puncak perusahaan, perubahan kebijakan manajemen, reorganisasi, dan peristiwa lain yang terjadi dalam periode kemudian. Informasi yang diperoleh auditor dari hasil wawancara ini dapat digunakan untuk mempertimbangkan perlunya adjustment terhadap laporan keuangan klien atau untuk mencantumkan penjelasan di dalam laporan audit. Prosedur keempat, lakukan wawancara dengan penasihat hukum klien. Informasi mengenai perubahan undang-undang yang menyangkut kegiatan usaha klien dan perkara pengadilan yang ditangani penasihat hukum, serta kemungkinan menang atau tidaknya klien dalam perkara yang sedang disengketakan di pengadilan dapat diperoleh dari hasil wawancara dengan penasihat hukum klien. Prosedur selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan membahas review penagihan piutang usaha yang terjadi setelah tanggal neraca.
Piutang usaha dicantumkan di dalam neraca sebesar nilai yang diperkirakan akan dapat ditagih. Jadi pada tanggal neraca, jumlah nilai piutang yang diperkirakan dapat ditagih ini ditaksir berdasarkan analisis prospek penagihan piutang tersebut setelah tanggal neraca. Dalam periode peristiwa kemudian atau yang biasa kita kenal dengan subsequent period, auditor mereview informasi mengenai penagihan piutang usaha untuk menentukan cukup atau tidaknya taksiran besar kerugian sebagai akibat tidak tertagihnya piutang tersebut. Nah, jadi jika dalam periode kemudian itu auditor mengetahui bahwa ada sebagian besar piutang kepada debitur klien yang tidak dapat ditagih, padahal piutang tersebut merupakan piutang yang tercantum di dalam neraca, maka jumlah cadangan kerugian piutang usaha yang tercantum di dalam laporan keuangan klien ini dianggap oleh auditor tidak memadai lagi. Dalam situasi demikian, auditor mengusulkan kepada klien untuk menaikkan jumlah cadangan kerugian piutang usaha yang tercantum di dalam neraca klien. Lalu kita lanjut ke poin nomor 6, yaitu review jurnal penerimaan kas, terutama yang mengenai transaksi penerimaan kas dari penarikan kredit atau dari penjualan aktiva tetap yang jumlahnya material. Penarikan utang jangka panjang yang terjadi dalam periode kemudian ini harus dijelaskan oleh auditor dalam laporan audit. Informasi mengenai penarikan kredit tersebut dapat diperoleh auditor dari notulen rapat Dewan Komisaris dan bisa juga diperoleh dari buku jurnal penerimaan kas. Penjualan aktiva tetap yang jumlahnya material dapat diketahui oleh auditor dari notulen yang sama dan buku jurnal penerimaan kas. Lalu lanjut ke poin nomor 7. Nomor 7 itu review transaksi yang material jumlahnya yang dicatat di dalam buku jurnal memorial. Informasi mengenai penyisihan saldo laba untuk tujuan tertentu, misalnya untuk pelunasan utang obligasi atau untuk perluasan publik, dapat diperiksa dari buku jurnal memorial. Auditor menganalisis transaksi yang jumlahnya material. Nah, setelah itu yang dicatat setelah tanggal neraca di dalam jurnal umum untuk menentukan apakah transaksi tersebut memerlukan penjelasan di dalam laporan audit. Nah, selanjutnya kita akan membahas fakta yang ditemukan setelah tanggal neraca. Yang pertama, fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Jadi ini kondisi yang pertama itu, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Nah, tapi jika setelah tanggal laporan auditor tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, ditemukan suatu fakta oleh auditor yang mungkin menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya itu, jika fakta tersebut telah diketahui auditor pada tanggal laporan auditor, maka auditor itu harus melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Lalu setelah itu menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan suatu perubahan dan jika demikian, selanjutnya bisa meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Dalam paragraf 11 SA 560 dinyatakan bahwa jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor itu harus melakukan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Kecuali jika kondisi yang tertera dalam paragraf 12 terjadi, diantaranya yang pertama, memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf 6 dan 7 sampai tanggal laporan auditor baru, dan menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang sudah diubah. Laporan auditor yang baru tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal persetujuan atas laporan keuangan. Nah, lalu kondisi yang kedua itu, fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Nah, jika kondisinya itu setelah laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan itu. Namun, jika setelah laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketahui oleh auditor, yang jika fakta tersebut diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, mungkin
menyebabkan auditor itu harus mengubah laporan auditnya. Jadi yang harus dilakukan oleh auditor adalah yang pertama, membahas dahulu hal tersebut dengan manajemen, dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab juga atas tata kelola. Setelah itu, menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan, dan jika demikian, meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus melakukan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan-perubahan tersebut. Lalu menelaah tahap-tahap yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya bersamaan dengan laporan auditor diberi informasi tentang situasi tersebut. Kecuali jika kondisi dalam paragraf 12 berlaku, yang pertama, memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf 6 dan 7 sampai tanggal laporan auditor baru. Dan tanggal laporan auditor baru tidak lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Nah, setelah itu menyerahkan laporan auditor baru atas laporan keuangan yang diubah. Jadi, ketika kondisi dalam paragraf 12 terjadi, ubah laporan auditor atau serahkan laporan auditor baru seperti yang disyaratkan di paragraf 12. Nah, selanjutnya ada review peristiwa kemudian untuk audit pengendalian internal atas laporan keuangan. Jadi, auditor perusahaan publik ini bertanggung jawab untuk melaporkan adanya perubahan dalam pengendalian internal yang mungkin bisa mempengaruhi pelaporan keuangan antara akhir periode pelaporan dengan tanggal laporan auditor. Perlakuannya bergantung pada apakah perubahan pada pengendalian menyatakan informasi yang mengenai pada akhir periode laporan atau apakah peristiwa tersebut menyebabkan atau menyatakan informasi mengenai kondisi baru yang tidak terjadi pada akhir periode pelaporan. Jika peristiwanya menyatakan informasi mengenai kelemahan material yang terjadi pada akhir periode pelaporan, auditor harus menerbitkan pendapat tidak wajar terhadap efektivitas pengendalian internal atas laporan keuangan. Nah, dan juga menerbitkan pendapat tidak wajar terhadap penentuan manajemen mengenai pengendalian internal atas laporan keuangan jika laporan manajemen tidak tepat untuk menilai pengaruh peristiwa kemudian. Nah, ini masih membahas review peristiwa kemudian untuk audit pengendalian internal atas laporan keuangan. Jadi, jika auditor tidak mampu untuk menilai pengaruh peristiwa kemudian terhadap efektivitas pengendalian internal perusahaan, auditor itu harus tidak memberikan pendapat. Jika peristiwanya menyebabkan atau menyatakan informasi mengenai kondisi pengendalian internal yang tidak terjadi pada akhir periode pelaporan, dan informasi tersebut memiliki dampak material terhadap perusahaan, auditor juga harus memasukkan paragraf penjelas yang menjelaskan peristiwa dan pengaruhnya atau mengarahkan perhatian pembaca ke peristiwa dan pengaruhnya sebagaimana yang diungkapkan dalam laporan manajemen. Auditor perusahaan publik disyaratkan untuk melakukan tanya jawab dengan manajemen. Apakah terdapat perubahan dalam pengendalian internal yang mungkin mempengaruhi pelaporan keuangan antara akhir periode pelaporan dengan tanggal laporan auditor, dan harus memperoleh representasi tertulis berkaitan dengan perubahan seperti itu. Auditor perusahaan publik juga harus memeriksa dan bertanya tentang periode kemudian ini sebagai berikut. Yang pertama itu laporan audit internal yang relevan atau fungsi yang sama seperti review pinjaman pada lembaga keuangan yang diterbitkan selama periode kemudian. Lalu yang kedua, laporan auditor independen jika selain auditor utama atas kekurangan signifikan atau kelemahan material. Lalu, laporan Badan Pengatur mengenai pengendalian internal perusahaan atas pelaporan keuangan. Lalu, informasi mengenai efektivitas pengendalian internal perusahaan atas pelaporan keuangan yang diperoleh melalui perikatan lain. Kesimpulannya,
Audit atas peristiwa kemudian merupakan kegiatan mereview transaksi dan peristiwa yang muncul setelah tanggal neraca untuk menentukan apakah terdapat transaksi atau peristiwa yang muncul yang mungkin mempengaruhi penyajian dan pengungkapan wajar dari laporan periode saat ini. Terkait dengan audit atas peristiwa kemudian dan fakta yang ditemukan setelah tanggal neraca, sebaiknya auditor lebih profesional dalam mengumpulkan bukti yang cukup, lengkap, dan tepat mengenai peristiwa di antaranya tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mungkin dapat mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan auditor dengan cara melaksanakan serangkaian prosedur analitis terhadap peristiwa kemudian dengan benar. Sekian dan terima kasih untuk presentasi kami dari kelompok 12.